Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Halo pecinta film Donghua. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, setelah Tuan Su membeli ukuran Wang Lin, dia bergegas kembali ke istana Nan ke sisi timur kota. Sedangkan Wang Lin yang berada di tokonya meraih emas di atas meja tanpa melihatnya. Dan Nio meninggalkan toko dalam keadaan tak sadarkan diri. Sambil berjalan, ia terus bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi tidak seorang pun tahu apa yang ia gumamkan. Wang Lin meneguk anggur buah dan kembali melanjutkan mengukir. Di dalam kotak dekat Wang Lin duduk, terdapat lebih dari selusin ukiran yang belum selesai. Jika seseorang memperhatikan ukiran-ukiran ini dengan seksama, mereka akan melihat bahwa mereka adalah berbagai orang dan binatang roh. Si Bungkuk Meng, kaisar kuno, penguasa iblis 6 keinginan, binatang roh berkualitas tinggi, dan bahkan binatang buas yang terpencil. Walaupun ukiran-ukiran itu semuanya terdiri dari benda yang berbeda-beda, satu kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa semuanya merupakan ukiran manusia dan binatang di atas tingkat formasi jiwa. Tahun lalu, Wang Lin telah mencoba berkali-kali untuk mengukir orang atau binatang roh yang berada di level formasi jiwa, tetapi semuanya gagal. Jika dia memaksakan diri untuk menyelesaikan ukirannya, maka ukiran itu akan berubah menjadi debu. Ia merenung sejenak sambil memejamkan mata. Tiba-tiba sebuah zat merah setebal satu telapak tangan muncul di sekelilingnya. Zat merah itu adalah aura jahat yang telah dipadatkan oleh Wang Lin tahun lalu. Wang Lin sangat puas dengan hasilnya. Dia sebenarnya tidak memaksakan aura jahat itu. Itu terjadi begitu saja berkat tindakannya. Wang Lin percaya bahwa hanya dalam waktu 1 tahun lagi, ia akan mampu menekan aura jahat ini hingga batas maksimal. Namun menyingkirkan aura jahat ini tidak akan meningkatkan level kultivasinya. Namun Wang Lin selalu percaya bahwa jika ia membiarkan aura jahat ini menghilang begitu saja, ia akan menyesalinya di kemudian hari. Suara ayah Daniu terdengar dari luar. "Kakak Wang, adik iparmu telah membuat beberapa hidangan lezat hari ini. Datanglah dan makanlah," ucap ayah Daniu. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka, memperlihatkan cahaya kuno. Cahaya itu perlahan menghilang dan Wang Lin kembali menjadi orang normal. Dia memegang kendi, berjalan 2 langkah, lalu ragu-ragu sebentar sebelum mengambil beberapa emas dari keranjang dan berjalan keluar. Adapun pemuda bernama Su, saat ini dia sedang duduk di kereta kudanya. Jantungnya berdebar kencang saat dia memegang bungkusan itu di tangannya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Ia tidak menyangka bahwa kunjungannya ke rumah untuk menjenguk orang tuanya akan membuatnya bertemu dengan orang yang mampu membuat ukiran kayu seperti ini. Bisa dikatakan bahwa satu-satunya hobi sang raja adalah mengoleksi benda-benda seperti ini. Baik terbuat dari batu maupun kayu, tidak masalah baginya. Selama itu adalah patung, raja pasti menyukainya. Dan sang pangeran adalah anak yang sangat berbakti. Jika dia membawa ini kepada sang pangeran, dia akan mendapat balasan yang setimpal. Memikirkan hal itu saja, pemuda bernama Su itu menarik nafas dalam-dalam. Tim yang terdiri lebih dari 10 kereta ini bergerak cepat melewati ibu kota. Tetapi dia masih berharap mereka dapat melaju lebih cepat, sehingga dia dapat kembali ke istana lebih cepat. Beberapa saat kemudian, kereta itu berhenti. Pemuda bernama Su itu segera membuka pintu dan bergegas masuk ke dalam istana. Di halaman timur, pemuda itu berhenti di depan sebuah bangunan yang sangat megah. Dia berkata, "Pangeran, Su Tao ingin bertemu denganmu untuk sesuatu urusan penting," ucap Tuan Su. "Su Tao, kamu tidak pulang untuk mengunjungi keluargamu. Kenapa kamu pulang sepagi ini? Kalau ada apa-apa, kita bisa bicara besok," ucap pangeran. Su Tao samar-samar dapat mendengar beberapa suara yang menawan dan menggoda dari istana. Dia ragu-ragu sejenak. Biasanya, ini bukan saat yang tepat untuk mengganggu sang pangeran. Tetapi dia sangat percaya diri dengan barang yang dipegangnya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Pangeran, aku benar-benar punya masalah penting. Ketika aku dalam perjalanan pulang, aku menemukan sebuah ukiran kayu. Jika raja melihat ukiran kayu ini, dia pasti akan senang," ucap Su Tao. Keheningan datang dari gedung itu. Setelah beberapa saat, terdengar suara tidak puas dari dalam. "Masuklah, tetapi jika barang ini tidak sebagus yang kamu katakan, maka kamu akan kehilangan gaji bulan ini," ucap pangeran. Su Tao segera masuk ke dalam istana dan melihat sebuah ranjang besar yang ditutupi oleh kain kafan. Seorang pemuda yang agak pucat duduk di tepi ranjang. Matanya sedikit muram. Su Tao meletakkan mantelnya di tanah, lalu hati-hati membukanya.
memperlihatkan ukiran naga di dalamnya. Saat pemuda itu melihat ukiran kayu itu, tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Ia berdiri dan segera berjalan ke arah ukiran kayu itu. Ia mengulurkan tangan dan meraih ukiran itu dengan tangan kanannya. Tepat saat Sutao hendak memperingatkan pemuda itu, dia tiba-tiba mendengar pemuda itu berteriak. Pemuda itu melambaikan tangannya dan ukiran kayu itu menghilang. Dia berkata, "Bagus, Sutao, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa." Setelah itu, dia menampar tas yang tampak rusak yang tergantung di pinggangnya. Tiba-tiba, gelombang gas ungu keluar dari tas dan mengelilingi pemuda itu. Gas itu menghilang dan pemuda itu sekarang mengenakan jubah ungu. Saat gas ungu itu muncul, angin sepoi-sepoi bertiup melewati ruangan. Yang sedikit mengangkat tirai. Dua teriakan mempesona terdengar dari tempat tidur saat tirai itu memperlihatkan dua tubuh yang indah. Mata Sutao tanpa sadar melihat ke atas. Dia menelan ludah dan mengalihkan pandangannya. Sutao tak berani melihat. Pemuda itu bukan manusia biasa, melainkan seorang kultivator. Namun tingkat kultivasinya tidak tinggi. Ia hanya berada di lapisan ke-8 kondensasi Qi. Dia menatap Sutao dan menyadari tatapan Sutao. Dia tertawa dan berkata, "Meiji, keluarlah. Hari ini kamu milik Sutao." Respon menawan datang dari tempat tidur saat sosok cantik berjalan keluar dari tempat tidur. Dia berjalan santai, meraih Sutao yang tercengang, dan pergi bersamanya melalui pintu samping. Mata pemuda itu berbinar dan dia segera meninggalkan istana. Pemuda itu langsung berjalan menuju istana pusat. Saat berjalan keluar pintu, ia mendengar alunan lagu dan musik yang diiringi tawa ayahnya dari dalam. Di luar aula berdiri barisan pengawal. Ketika mereka melihat sang pangeran mereka semua berlutut, pemuda itu cepat-cepat berjalan melewati mereka dan masuk ke aula utama. Di dalam aula terdapat dua meja kecil dengan seorang kultivator duduk di belakang masing-masing meja. Para kultivator mengenakan jubah dengan warna yang berbeda. Satu hitam dan satu hijau. Kultivator berpakaian hitam itu tetap memejamkan matanya. Dia tidak tertarik pada musik dan tari. Sang pembudidaya berjubah hijau tersenyum sambil menyaksikan para penyanyi dan penari tampil. Di atas aula utama duduk seorang pria parubaya yang sangat tampan. Pria parubaya itu sangat agung dan memiliki penampilan seperti seorang penguasa. Setelah pemuda itu memasuki aula, pria parubaya itu tertawa dan berkata, "Mengapa kamu tidak bersenang-senang di Istana Merah Muda? Mengapa kamu datang ke sini menemui orang tuamu?" Pemuda itu pertama-tama dengan hormat menyapa kedua kultivator itu, lalu menatap pria parubaya itu dan berkata, "Ayah, tolong lihat ini." Setelah itu, dia mengeluarkan ukiran naga itu dan meletakkannya di tanah. Pada saat itu kultivator berjubah hijau yang sedang melihat para pemain tiba-tiba menatap ukiran itu. Mata pria parubaya itu juga berbinar. Dia melambaikan tangannya dan semua pemain dengan cepat berpencar dan pergi. Kultivator berjubah hijau itu tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah ukiran kayu itu. Dia dengan hati-hati mengamati ukiran itu, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Ini adalah..." Dia sudah menebak dalam hatinya, tetapi dia tidak yakin. Pria berjubah hitam yang selalu memejamkan matanya, membuka matanya dan perlahan berkata, "Ini adalah ukiran kayu." Pria berjubah hijau di depan ukiran kayu itu terkejut. Ia tersenyum kecut dan berkata, "Saudara magang senior, aku tahu ini adalah ukiran kayu. Maksudku ukiran ini terbuat dari apa?" ucap pria berjubah hijau. Kultivator berjubah hitam yang dipanggil sebagai saudara magang senior itu merenung sebentar dan berkata perlahan, "Aku belum pernah melihatnya sebelumnya," ucap kultivator berjubah hitam. Kultivator berjubah hijau itu tersenyum pahit. Ia sudah terbiasa dengan keanehan saudara magang senior ini. Pria parubaya itu menatap ukiran kayu itu dan tersenyum. "Dua tetua abadi, apakah ada yang istimewa dari ukiran ini?" Kultivator berjubah hijau di dekat ukiran kayu itu meraih ukiran kayu. Tiba-tiba dia merasakan aura kuno datang padanya. Aura ini sangat kuat dan membuatnya terkejut. Dengan kultivasinya di tahap tengah foundation establishment, dia merasa seolah-olah fondasinya akan runtuh. Karena ngeri, dia segera melepaskan ukiran itu. Kakak magang seniornya melambaikan lengan bajunya dan ukiran itu terbang ke tangannya. Wajah kultivator ini tiba-tiba menjadi pucat karena intinya menjadi tidak stabil. Butuh waktu lama sebelum dia mampu mengendalikan fluktuasi di intinya lagi. Semakin tinggi tingkat kultivasi yang Anda miliki, semakin besar pula pengaruh ukiran Wang Lin terhadap Anda. Namun jika Anda seorang manusia biasa, pengaruhnya akan kecil. Pria berjubah hitam itu berkata perlahan, "Objek ini bukan ukiran biasa. Makhluk yang diukir hampir sama persis dengan naga dalam catatan kuno sekte kami," ucap pria berjubah hitam. Kultivator berjubah hijau itu berkata dengan ekspresi aneh, "Kakak senior,
Bukankah tadi kau bilang kau belum pernah melihatnya? Kenapa sekarang kau bilang itu naga? Kultivator berjubah hitam itu menatap heran ke arah kultivator berjubah hijau. Matanya dipenuhi dengan keheranan saat dia berkata, "Adik magang junior, akhirnya aku mengerti mengapa kultivasimu belum mengalami terobosan." Wajah kultivator berjubah hijau itu berkedut. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Sang kultivator berjubah hitam menghela nafas dan berkata, "Aku belum pernah melihat binatang yang diukir itu. Tetapi aku tidak pernah mengatakan aku tidak mengenalinya." Hati Dao kultivator berjubah hijau itu menjadi getir. Sementara itu di dalam toko milik Wang Lin, dia berbaring di tempat tidur. Ada kendi anggur di sampingnya. Dia mengambil kendi itu dan meminumnya. Wang Lin dapat merasakan bahwa dalam setahun terakhir ini, dia telah berhasil menyingkirkan mentalitasnya sebagai seorang kultivator dan telah menjadi lebih seperti manusia biasa. Selama 400 tahun melarikan diri dan membunuh, dia hampir selalu memiliki energi spiritual yang mengalir deras di tubuhnya dan akan menggunakan waktu luang yang bisa dia temukan untuk meningkatkan level kultivasinya. Hidupnya dipenuhi dengan rencana yang mematikan dan bahaya yang mengancam jiwa. Jika dia sedikit kurang berhati-hati, dia akan mati. Dia belum pernah berbaring dan tidur seperti ini sebelumnya. Dia menghabiskan sebagian besar malamnya untuk berkultivasi. Kehidupan seperti itu sangat mengasihkan dan penuh gairah, tetapi penuh penyesalan. Tidak ada keseimbangan dalam kehidupan seperti itu. Sekarang tidak ada konflik dalam kehidupan Wang Lin. Meskipun agak membosankan, itu membersihkan jiwa Wang Lin. Wang Lin merasa sangat aneh saat pertama kali menyadari perasaan ini. Tetapi ia perlahan menerimanya dan terus menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Pada saat ini, dua orang kultivator tiba di luar tokonya. Kedua tubuh mereka melayang ke arah tokonya seperti hantu. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya dan pintu utama toko Wang Lin terbuka tanpa suara. Mereka berdua segera masuk. Pintunya tertutup karena angin. Di dalam toko, mata mereka berdua berbinar saat melihat semua ukiran di dalam toko. Mata mereka dipenuhi rasa takut, tetapi rasa takut itu segera tergantikan oleh keserakahan yang tak berujung. "Wow, ada begitu banyak harta karun ajaib," ucap salah satu pembudidaya menghirup udara dingin. Dia meraih salah satu ukiran dan melihatnya. Tubuhnya gemetar, dan dia segera membuang ukiran itu. Keserakahan di matanya semakin kuat. Dia melambaikan tangannya, dan semua ukiran di rak masuk ke dalam keranjangnya. Kultivator lainnya berjongkok dan mencari-cari di dalam kotak di sudut. Kemudian, dia berteriak sambil memegang ukiran yang belum selesai. Ekspresinya menjadi aneh saat dia merasakan rasa masam di tenggorokannya, dan dia memuntahkan seteguk darah segar. Dia segera membuang ukiran di tangannya, dan mundur seolah-olah ukiran itu adalah binatang purba. Sebenarnya, tidak mengherankan jika dia tidak dapat menahan ukiran itu. Ukuran ini adalah penguasa iblis 6 keinginan yang belum selesai. Meskipun belum selesai, tekanan spiritual di dalam ukiran itu adalah tekanan spiritual dari seorang kultivator jiwa yang baru lahir tahap akhir. Dengan kultivasi pembentukan inti orang ini, tidak mungkin dia dapat menahannya. Untung saja dia cepat-cepat melepaskannya, dan tekanan spiritual dari ukiran itu belum benar-benar terbangun, sehingga dia tidak memuntahkan darah lebih banyak lagi. Saat ukiran kayu itu jatuh, ukiran itu ditangkap oleh tangan raksasa yang tak terlihat, yang meletakkannya di tangan Wang Lin. Wang Lin berjalan keluar dari ruang belakang. Dia dengan santai meletakkan ukiran itu di rak, lalu meneguk anggur dan berkata, "Totalnya 4.520 emas. Bayar," ucap Wang Lin. Ketika Wang Lin muncul, keduanya tiba-tiba berhenti dan menatap Wang Lin dengan ekspresi ngeri. Khususnya, kultivator yang baru saja terluka oleh tekanan spiritual dalam ukiran tadi, wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat. Di mata mereka, penampilan Wang Lin terlalu aneh. Sebelum mereka berdua memasuki toko, mereka menggunakan energi spiritual mereka untuk memeriksa bagian dalam. Meskipun ada satu orang di ruang belakang, itu hanya manusia biasa. Namun kini, makhluk fana di mata mereka muncul tanpa suara di hadapan mereka. Seolah-olah sambaran petir baru saja menyambar mereka dan membuat mereka ketakutan. Keduanya saling memandang dan berkata dengan hormat, "Salam senior, junior adalah murid sekte awan putih. Junior telah bersikap kasar dan berharap senior akan memaafkan kami," ucap dua kultivator itu. Wang Lin bertanya dengan jelas, "Apakah kamu punya 4.520 keping emas?" ucap Wang Lin. Keduanya saling memandang. Mereka adalah kultivator, jadi jika itu adalah batu roh, mereka pasti punya beberapa. Tetapi mereka benar-benar tidak punya emas sebanyak itu. Tentu saja jika mereka diberi waktu untuk mempersiapkan, mereka akan dapat menyiapkan 4.000 atau bahkan 40.000. Wang Lin menyadari apa yang dipikirkan keduanya.
Ia melambaikan tangannya dan tas keranjang penyimpanan yang berisi ukuran itu terbang ke tangannya. Ia dengan santai mengusap tas penyimpanan itu dan pemilik tas itu menelan ludah. Rasa hormat di mata sang kultivator menjadi lebih dalam saat sapuan itu menyapu bersih indera keilahiannya dari tas. Wang Lin menggoyangkan tas itu dan semua ukiran itu terbang kembali ke tempat asalnya tanpa kesalahan. Seolah-olah mereka tidak pernah dipindahkan sejak awal. Kembalilah, saat kau datang lagi, bawalah cukup emas, ucap Wang Lin. Setelah itu, Wang Lin melambaikan tangannya dan tas berisi barang-barang itu terbang kembali ke arah kultivator itu. Kemudian mereka berdua didorong oleh kekuatan yang kuat ke arah pintu. Dorongan ini mendorong mereka lebih dari 10 km sebelum akhirnya mereka bisa menstabilkan diri. Mata mereka menunjukkan kengerian dan keterkejutan yang tak terbayangkan. Di mata mereka, kultivasi pemuda itu terlalu kuat untuk diukur. Keduanya merenung sejenak dan merasa sangat beruntung. Setelah itu mereka segera pergi. Kedua kultivator itu adalah dua orang dari istana. Mereka melihat kejanggalan pada ukuran tadi. Jadi mereka pergi menemui Su Tao yang sedang bersenang-senang dan mencari tahu tentang toko itu. Namun setelah kejadian itu, mereka jadi takut untuk tahu lebih banyak tentang toko itu. Mereka berdua tidak tahu bahwa Wang Lin telah meninggalkan indera keilahiannya pada mereka. Jika mereka memiliki pikiran jahat terhadap Wang Lin, mereka akan langsung dibunuh. Sebenarnya, jika mereka berdua tahu tentang Wang Lin, maka mereka akan merasa sangat beruntung. Jika itu adalah Wang Lin dari 1 tahun yang lalu, satu-satunya hasil dari situasi itu adalah kematian. Wang Lin duduk di dalam toko. Dia meneguk anggur dan menghela nafas. Aku tidak membunuh siapapun selama setahun, gumam Wang Lin. Setelah itu, dia berjalan kembali ke ruang belakang dan pergi tidur. Waktu berlalu dengan cepat. 2 tahun pun berlalu. Ini sudah tahun ketiga Wang Lin berada di ibu kota. Danio tumbuh semakin tinggi dan kuat, dan semakin banyak tetangga yang tinggal di sana. Pemilik toko kain kong meninggal karena sakit, dan tokonya dijual kepada orang lain. Wajah orang tua Danio sedikit berkerut. Meskipun mereka masih muda, mereka tidak dapat menghindari berlalunya waktu. Perlu disebutkan bahwa selama 2 tahun ini, banyak tetangga yang datang kepada Wang Lin untuk berbicara tentang pernikahan. Tetapi mereka selalu ditolak oleh Wang Lin. Putra kedua keluarga Su telah menikah dan memiliki bayi yang sehat. Su Tao kembali untuk memberi penghormatan kepada Wang Lin. Ia memberikan 100 keping emas kepada Wang Lin dan mengatakan bahwa itu adalah pemberian sang pangeran. Sebenarnya, dalam 2 tahun ini, setiap tahun baru Su Tao akan membawa banyak emas dan perak. Mengenai hal ini Wang Lin tidak menolaknya. Dia menerima semuanya. Musim gugur telah berlalu dan musim dingin pun tiba. Matahari telah datang dan pergi. Selama 2 tahun terakhir ini, Wang Lin telah menyaksikan kelahiran orang muda dan kematian orang tua. Ia merasa sangat sedih. Dan dalam 2 tahun ini, dia hanya berkultivasi 2 kali. Dia tidak lagi peduli dengan tingkat kultivasinya dan jarang memeriksanya lagi. Adapun zat merah, hanya lapisan tipis yang tersisa. Sisanya telah dipadatkan menjadi 3 manik merah yang disimpan di tas penyimpanannya. Menurut analisisnya, ketika manik keempat dibuat zat merahnya akan hilang semua. Kedua kultivator dari istana Nan itu hanya datang sekali dalam 2 tahun ini. Setelah menyerahkan sejumlah besar emas fana, mereka mengambil 3 ukiran kayu. Toko Wang Lin telah memperoleh ketenaran di bagian barat kota. Meskipun tidak banyak pelanggan, itu masih jauh lebih baik daripada tahun pertamanya. Namun pengunjung yang paling sering datang ke toko Wang Lin bukanlah manusia biasa, melainkan para kultivator. 6 dari 10 orang yang datang adalah seorang kultivator. Setiap kultivator yang datang akan membeli ukiran kayu dengan emas fana. Dalam 2 tahun ini dia menjual cukup banyak ukiran kayu dan telah mengumpulkan banyak emas dan perak. Hati Wang Lin masih tenang. Yang diinginkannya adalah tetap merasakan kehidupan manusia biasa. Toko itu hanyalah alat untuk merasakannya dan ukiran kayunya pun sama. Tahun baru telah tiba dan ibu kota menjadi sangat ramai. Wang Lin keluar dari tokonya dan duduk di luar. Danio berlari keluar dari toko besi dari seberang jalan sambil memegang kembang api di tangannya dan dengan gembira memainkannya. Saat melihat Danio, kebahagiaan muncul di mata Wang Lin. Wang Lin telah menyaksikan anak ini tumbuh dari anak berusia 11 tahun menjadi remaja berusia 14 tahun. Tahun lalu, Danio tidak dapat menolak ayahnya lagi dan mulai belajar membuat besi. Namun setiap kali ada waktu, ia akan datang dan melihat Wang Lin membuat ukiran kayu. Meskipun Danio tidak sering datang, 1 kendi anggur buah sehari tidak pernah berhenti. Danio berlari ke arah Wang Lin. Paman Wang, beberapa hari yang lalu aku mendengar dari ayahku bahwa pemilik toko lu dari sisi timur kota ingin menikahkan putrinya denganmu. Mengapa kamu tidak setuju?
Aku pernah melihatnya diam-diam sebelumnya, dan dia sangat cantik, ucap Danyu. Wang Lin tersenyum. Ia mengusap kepala Danyu dan berkata, paman sudah punya istri. Ah, benarkah? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Danyu tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berada di tempat yang sangat jauh. Dia sedang menungguku. Suatu hari, aku akan pergi dan mencarinya. Suara Wang Lin terdengar lembut saat bayangan seorang wanita muncul di benaknya. Danyu tersenyum nakal. Lalu dia berkata lagi, saya mengerti. Paman memang pergi ke ibu kota untuk menghasilkan banyak uang. Sekarang paman bisa pergi kapan saja untuk menemui istrimu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.